Telah viral apa yang sudah dinyatakan oleh salah satu MUI, yaitu Al-Mukarram Kyai Haji Khalil Nafis hafizahullah ta'ala wa ta'ala umrah, amin ya rabbal alamin. Kata beliau, Kyai Khalil Nafis, ustadz-ustadz yang biasanya digagalkan ceramahnya, kata beliau itu tidak memenuhi standarisasi dai daripada versi MUI. Mereka itu biasanya akan sering menyalah-nyalakan amaliyah orang lain. Ini bid'ah, ini syirik, ini apalah, pokoknya kita tahu sendirilah, terlalu banyak itu jejak digitalnya. Sehingga apa yang mereka sampaikan meskipun sudah lama itu menjadi sebuah masalah bagi masyarakat. Takutnya ketika dia mengisi nanti ceramah gini lagi. Nah itu, sehingga bisa dimaklumilah apabila mereka itu digagalkan ataupun dibubarkan pengajiannya. Saya sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh MUI, yaitu Kyai Haji Khalil Nafis. Namun ada hal yang harus kami pertanyakan kepada pihak MUI tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada semua para kiai, para habaib mungkin, atau para ustadz, atau para gus, semuanya sudah tokoh masyarakat yang ada di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Semoga Allah menjaga beliau semua, amin ya rabbal alamin. Ada hal yang harus kami tanyakan. Sebelum penolakan yang terjadi, yang sudah viral ini, apakah MUI itu tidak tahu bahwa para ustadz-ustadz kaum sebelah itu sebenarnya bukan hanya sering menuduh bid'ah, menuduh sesat amaliyah orang lain. Bahkan mereka itu banyak yang melakukan sebuah kedustaan atas nama para ulama. Pertanyaan kami, apakah MUI itu tidak tahu bahwa para ustadz-ustadz Wahabi itu melakukan kedustaan, melakukan sebuah kebohongan di depan para jemaah? Andaikan beliau MUI itu tidak tahu, kami maklumi. Tetapi apabila dari pihak MUI ada yang tahu bahwa para ustadz-ustadz Wahabi itu banyak yang melakukan kedustaan, lantas kenapa hal itu dibiarkan? Kenapa yang melakukan kedustaan itu tidak dipanggil, tidak dipersoalkan? Kalau seumpama dari pihak MUI sudah tahu, tapi kalau enggak tahu kami maklumi. Ada yang berdusta atas nama Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Ada yang berdusta atas nama ulama-ulama Syafi'iyah. Ada yang berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi. Ada yang berdusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ada yang mengarang-arang hadis sendiri hingga berantakan redaksi hadisnya, mengesankan bahwa seolah-olah Nabi itu tidak fasih berbahasa Arab. Ada yang fatwanya ngawur, khilafiyah, tidak dijelaskan bahwa ada khilafiyah. Pokoknya yang penting menyudutkan amalia orang lain itu yang difatwakan. Padahal di sana terjadi khilafiyah. Kalau orang bersalah maklum. Tapi kalau sudah dusta di depan para jemaah, ini problem yang berbeda lagi. Firanda Andirja, Badrus Salam LC, Farhan Abu Furaihan, ketiga ustadz ini kompak, sepakat kompak melakukan kedustaan atas nama Imam An-Nawawi tentang masalah hukum melafatkan niat. Ini kemana MUI? Kalau belum tahu, kami kasih tahu. Tapi kalau sudah tahu seumpama tiga ustadz ini melakukan sebuah kedustaan atas nama Imam An-Nawawi, maka kami sayangkan apabila tidak ada tindakan daripada MUI. Kemudian ada juga yang berdusta atas nama Imam An-Nawawi, yaitu Zainal Abidin Al-Wahabi. Dia itu yang melakukan kedustaan atas nama Imam An-Nawawi tentang hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa. Zainal Abidin itu dusta. Dia menyatakan Imam An-Nawawi mengatakan bid'ah atau sesat mengusap wajah setelah selesai berdoa.
Padahal ketika kami cek dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, jelas di sana terang benderang, tak usah diragukan. Imam An-Nawawi ternyata menyatakan dalam kitab beliau sendiri bahwasanya di antara tata krama ataupun akhlak kita berdoa kepada Allah, yaitu ketika selesai berdoa kita mengusap wajah dengan kedua telapak tangan kita. Berarti Zainal Abidin ini sungguh melakukan kedustaan atas nama Imam An-Nawawi. Apabila pihak MUI itu tidak tahu, maka kami maklumi tidak mengurus Zainal Abidin ini. Tapi jika sudah tahu, maka kami sangat menyayangkan hal itu. Artinya apa? MUI itu kan Majelis Ulama Indonesia, yang mana bagi kami pribadi, setahu kami, tugas ulama itu kan menjaga, merawat, menjaga isi kitab para ulama. Sehingga ketika ada orang yang melakukan kedustaan di depan publik, disebarluaskan di YouTube, di media yang lainnya, ketika sudah tahu bahwa ini kedustaan, maka menyayangkan sekali kalau ini tidak diurus Zainal Abidin ini. Tapi kalau tidak tahu, kami maklumi. Ada juga yang sudah berdusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Haris Abu Naufal. Dia menyatakan bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam menganggap bid'ah salaman setelah selesai sholat asar ataupun salaman setelah selesai sholat subuh. Padahal di dalam kitabnya beliau sendiri, Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yaitu dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau menyatakan di antara bid'ah yang boleh, hal yang boleh, yang baru dan boleh hukumnya, bersalaman setelah selesai sholat subuh atau salaman setelah selesai sholat asar. Itu dalam kitab beliau sendiri, yaitu kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam di juz keduanya, karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ini kebohongan. Apabila pihak MUI itu tidak tahu bahwa Haris Abu Naufal berbohong, kami maklumi apabila MUI tidak mengurus orang ini. Tetapi jika sudah pihak MUI ada yang tahu, kok dibiarin, maka kami sangat menyayangkan hal tersebut. Ada lagi yang juga berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abror. Bahkan berdusta atas nama ulama-ulama Syafi'iyah, yaitu Abu Haidar As-Sundawi. Dia menyatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah menentang keras, melarang keras mengaji Al-Quran di sisi kuburan. Padahal Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um maupun ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab mereka menganjurkan kita ngaji di sisi kuburan. Apabila kita sedang berziarah seumpama, kita ngaji di sana, dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'iyah. Maka ini lagi-lagi kedustaan yang dilakukan oleh ustadz kaum sebelah. Jika MUI tidak tahu, kami maklumi. Tapi jika salah satu pihak MUI sudah tahu, kok orang seperti ini dibiarin, maka kami cuma bertanya, sebenarnya MUI ini untuk apa? Kalau bukan untuk menjaga apa yang diajarkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kita harus menjaga. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Urus itu. Orang yang sudah jelas-jelas melakukan kedustaan, mari kami berharap kepada MUI, tolong jaga umat, jaga kitab para ulama. Jangan sampai ada orang-orang yang berani memanipulasi atau berdusta atas nama keterangan para ulama. Karena ini penting sekali. Ini harus dirawat, karya para ulama harus kita jaga. Efeknya nanti orang awam yang tidak ngerti apa-apa itu biar tidak termakan oleh fatwa-fatwa semacam ini. Banyak sekali itu para ustadz-ustadz Wahabi itu yang ngawur ceramahnya. Dan kami sudah banyak membongkar di video-video kami yang sebelumnya.
Silakan tonton. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.